Halo Sobat Anora, selamat datang di podcast Laskar Digital. Namaku Erin dan kami dari kelompok 1. Bersama aku Erin, Aku Raras, aku Salsa, dan aku Linaya. dan kali ini kami mau berbagi informasi tentang wisata di kawasan Malioboro. Nah, di sana selain terkenal dengan tempat pusat oleh-oleh Jogja, wisata kuliner dan juga tempat foto yang ikonik, juga terdapat salah satu wisata edukasi yang berada di dekat alun-alun utara. Kira-kira ada yang tahu nggak ya di mana? Benteng Frederburg bukan sih? Bukan, yang satunya lagi loh. Sono Budaya. Yes, Sono betul banget. Ngomong-ngomong soal Sono Budaya, kamu tahu nggak sih jam operasionalnya Sono Budaya itu jam berapa? Nah, setauku itu jam operasional di Museum Sono Budaya itu di hari Selasa sampai hari Minggu, di jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Terus kalau kita mau ke sana, pintu utamanya ada di mana? Nah, pintu utamanya itu ada di seberang sisi utara alun-alun Keraton Yogyakarta. Jadi nggak terlalu jauh dari titik nol. Terus harga tiketnya pasti mahal ya? Enggak dong, harga tiket di Sono Budaya itu murah banget. 5.000 untuk anak-anak dan 10.000 untuk orang dewasa. Menurut aku itu worth it banget, soalnya di situ kita udah dapat fasilitas yang bagus, terus kita udah dapat penjelasan yang banyak. Worth it banget ya. Iya, worth it banget. Keren. Terus kan tadi udah harga tiketnya. Misal kita udah bayar nih, kita kan masuk di sana kalau nggak salah ada gedung pertama sama gedung kedua. Kalau di gedung pertama itu koleksinya apa aja sih? Nah, kalau di gedung pertama itu, koleksinya itu ada arsitektur Jawa dan menyimpan ribuan artefak sejarah. Oh gitu ya. Kalau di gedung kedua? Di gedung kedua ya, itu tuh ada wayang anak. Wayang anak itu ceritanya lebih ringan. Terus ada dakon besar yang bentuknya itu naga dan pokoknya gede banget lah itu dakonnya. Terus ada juga gamelan cokekan. Terus ada rumah tradisional khas Kota Gede juga. Pokoknya banyak banget deh. Wah, Menarik banget kan? Menarik banget. Terus kalau menurut Raras, kan tadi udah dari koleksi 1 sama koleksi kedua. Dari antara itu yang menurut kamu paling menarik tuh apa sih? Kalau menurutku ya, yang paling menarik itu koleksi arcanya. Di sana tuh banyak banget koleksi arca. Mau kayak contohnya ada koleksi arca logam dari Java Institute, arca Hindu-Buddha, dan yang paling terkenal itu menarik banget, ada arca Dewi Sri. Dewi Sri itu menggambarkan Dewi Kesuburan, jadi tuh kayak wow gitu loh. Terus aku juga baru tahu di gedung kedua itu ada ruang interaktif. Jadi kita tuh bisa nyobain VR Jemparingan. Kalian tahu nggak itu VR Jemparingan apa? Tahu. Apa tuh? Yang kayak panahan gitu nggak sih? Iya benar. Di sana kita juga bisa lihat animasi Aji Saka dan Hana Caraka. Itu menarik banget. Terus nih ya, ngomongin soal koleksi. Aku kan pengen tahu nih koleksi-koleksi apa aja, terus sejarahnya gimana. Itu di mana sih aku bisa dapetin informasinya? Nah, kalau kamu pengen tahu, itu bisa baca deskripsi di panel. Terus kamu bisa juga pakai fasilitas digital di Smart Museum. Atau enggak, bisa baca referensi di Perpustakaan Sono Budaya. Atau bisa juga nanya ke pemandunya langsung. Wow. Nah, habis itu kita kan dari tadi udah bahas tentang koleksi-koleksi, sama kita udah tahu cara dapetin infonya gimana. Nah, aku juga mau bagiin nih tentang pengalaman paling berkesanku. Intinya, selama aku di sana, aku seneng banget karena bisa dengerin penjelasan kakaknya tentang informasi-informasi koleksi-koleksi yang ada di sana. Kan banyak banget tuh dari batik, arca, wayang, dan lain-lain. Kalau Raras? Kalau aku senangnya bisa lihat ratusan bahkan ribuan koleksi-koleksi yang ada di Sono Budaya, mulai dari wayang, batik, keris, terus apalagi banyak banget kan. Di sana juga kita bisa jadi tahu tentang sejarah-sejarah Sono Budaya, sejarah tentang masyarakat Jogja, masyarakat Nusantara. Pokoknya seru banget deh. Kalau Salsa gimana? Kalau pengalaman aku sih di bagian batik, karena selama ini aku cuman taunya batik itu untuk dipakai di hari-hari tertentu aja kan. Terus aku juga cuman taunya
batik itu ada beberapa jenis, dan sekarang aku tahu kalau misal batik itu juga ada kegunaannya, kayak buat ibu melahirkan, anak baru balik, terus untuk bayi juga. Pokoknya banyak deh, jelas banget itu mbaknya ngomong. Kalau Linaya gimana? Kalau aku sih waktu di ruangan aksara Jawa, karena di ruangan itu yang awalnya aku nggak terlalu paham soal aksara Jawa, jadi lebih paham saat kita mempelajari lebih dalam tentang sejarah aksara Jawa. Di sana itu juga seru banget, bisa nambah ilmu lagi. Nah, terus kan tadi kita udah bahas tentang pengalaman paling berkesan. Iya. Terus ada lagi nggak sih untuk kalian kayak tempat favorit kalian? Kalau dari aku, itu aku paling suka yang tempat banyak topengnya itu loh, yang disusun. Iya, itu menarik banget. Kalau kamu? Kalau aku suka bagian lorong waktu. Dia tuh nyeritain tentang legenda-legenda gitu dengan cara pakai visual yang keren banget, gak ngebosenin dan menarik banget. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih di bagian penari-penari itu loh, soalnya bajunya tuh unik-unik, terus perhiasannya juga banyak, jadi aku suka liatnya. Kalau Lina ya? Kalau aku sih di ruangan daur hidup, karena di sana itu kita tuh nggak cuman belajar daur hidup juga sih. Nah, selain belajar daur hidup, kita juga bisa lebih tahu lebih dalam tentang sejarah siklus makhluk manusia. Wah, ternyata menarik banget ya. Jadi teman-teman, ternyata Sono Budoyo itu menyimpan banyak banget, ribuan bahkan ratusan koleksi, mulai dari arca, batik, keris, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Terus di sana juga menyimpan sejarah yang menarik dan keren banget ya kan, Salsa? Iya, nggak cuman kayak akan sejarahnya, budayanya, tapi kita juga bisa bermain sambil belajar di sana. Jadi pokoknya seru banget deh, nggak bosenin pokoknya. Menarik banget ya ternyata Sono Budoyo itu. Iya. Wah, seru banget ya kita ngebahas soal Museum Sono Budoyo tadi. Selain pengetahuan umumnya dan juga kawasan Malioboro. Terima kasih Sobat Anora, sampai di sini dulu podcast Laskar Digital. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kasih cerita pengalaman kalian yang mau ke Museum Sono Budoyo atau yang udah pernah ke Museum Sono Budoyo di kolom komentar dong. Bye-bye!